ulang tahun tanggal 21 Mei ya. 21 Mei. Ya, dapat hadiah apa sih dari istri kita? Wah, puji Tuhan dapat surprise. Dikasih kendaraan buat ngangkut motor biar bisa main terabas lebih jauh lagi. Oh, emang Kak dari sendiri suka motor kah apa gimana? Ya sebenarnya dari kecil main motor terus sampai 2009 lah motoris terus dulu SMA juga sering nongkrong di bengkel gitu, modif nonton balap segala macam. Sempat berhenti motoran 2015, balik lagi ketemu teman-teman nih, ketemu Om Ade juga. Akhirnya main terabas, main lumpur, main motor trail dan bareng sama Fatir, sama Ibu Jamil, David, gitu teman-teman. Terus ada selebritis gaspol juga, Billy ikut main, Cat Hamka, Judika bahkan main juga, Vicky, Guntur semuanya ikut main. Ya jadi seru-seruan, cuma kita juga punya tim balap namanya plus 62 ENT. Jadi itu isinya saya, Fatir, David, Om Ade, terus ada satu anak muda yang potensi lah jadi pembalap namanya Rudi Bagas gitu. Jadi ya hobi yang mungkin 5 tahun ini mulai digeluti dan jadi rutinitas lah, sebulan 2 kali biasanya main. Dan Dona tahu banget gimana kalau kita lagi main seru dan senangnya, dan ternyata di ulang tahun kemarin dapat surprise-nya luar biasa. Berarti itu emang peka banget ya Apa? istri. Sayang banget kayaknya pacar saya ya. Nggak ada larangan gitu dari Kak Dona sendiri ke Enggak, abang? Dona dari dulu, mungkin kalau teman-teman ngikutin dari interview dulu, ya gue tiap tahun kayaknya ada yang baru lagi, entah bisnis, entah hobi, entah apa gitu kan, kegiatan gitu. Dona selalu support, selalu memberikan dukungan selama kegiatan gue positif. Dan mungkin karena udah ada trust yang kebangun ya, jadi gue walaupun main tapi tetap ingat pulang gitu kan, bukan main nggak pulang. Tetap safety itu nomor satu, karena enduro kan juga lumayan resiko gitu kan. Jadi pulang tetap selamat, nggak ada yang cedera aneh-aneh gitu. Itu aja sih sebenarnya Dona ngasih kabar gitu. Selebihnya dia percaya banget sama gue, dan so far bisa balance lah antara hobi, main-main sama teman-teman, kadang ajak keluarga juga main adventure, camping atau hiking, trekking kayak gitu. Jadi coba cari keseimbangan biar kita juga experience-nya juga bisa berbagi sama-sama. Kak Dona sendiri protek nggak sih, kan apalagi kan kakak baru comeback lagi main motor gitu. Kak Dona sendiri protek banget apa posesif gitu? Enggak sih, ya paling waktu awal penasaran aja kayak gimana sih mainnya gitu kan. Seharian di telepon nggak bisa karena nggak ada sinyal di hutan gitu. Paling penasaran kayak gitu, tapi begitu dia lihat foto-fotonya, gue cerita sama dia gitu apa yang gue lihat, apa yang gue temukan, gimana perjalanannya, gimana kebersamaan sama teman-teman gitu, ya dia memahami gitu bahwa anak laki ya memang ya hobinya seperti itu gitu kan. Dan dia nggak ngelarang, tapi ya guenya juga sadar diri bahwa ada waktunya mungkin minggu ini main, minggu depan sama keluarga, mungkin minggunya main, Sabtunya sama keluarga, atau sebaliknya kayak gitu. Nah, udah di usia sekarang 36 ya? Udah 36 menginjak ya? Nah, itu awet tipsnya seperti apa sih? Awet muda banget gitu bisa dibilang? Ya jalanin aja hidup dengan bahagia, bersyukur, ya kan. Masalah dalam hidup pasti ada, tapi kita fokus sama hal-hal yang positif, dan punya pasangan yang selalu support, selalu bisa jadi teman yang baik, teman yang saling menguatkan, berbagi. Dan ada orang-orang yang mencintai dengan tulus di rumah, ada anak-anak juga gitu, Diego Sabrina. Gue selalu bersyukur, banyak berkat dalam hidup gue, jadi mungkin itu salah satu yang jadi kelihatannya happy terus, nggak ada masalah, padahal kita sama aja kayak yang lain juga, banyak masalah juga, ada problem yang harus kita selesaikan, kita bicarakan. Tadi seperti katakan manggil istri itu pacar gitu, di beberapa caption juga gitu, pacar. Ini emang rahasia romantis kalian atau gimana sih? Kan kalau kata psikolog dalam hubungan itu, pasangan walaupun udah jadi suami istri tapi tetap harus pacaran. Jadi pacaran bukan cuma sebelum menikah saling mengenal, tapi ketika menikah kita juga masih saling mengenal, kan proses. Kalau gue melihat bahwa setiap individu itu akan selalu berproses berubah nih, selalu berkembang gitu kan. Nah, sebagai pasangan kita harus ngingetin dan saling jaga supaya berkembangnya tetap ke arah yang positif gitu, perubahannya tetap ke arah yang positif. Yang tadinya punya kebiasaan apa, nanti kebiasaannya berubah jadi hal yang baik gitu kan. Dan dalam proses itu
kita saling mengenal lagi, dan jalan ini ya kayak orang pacaran. Kita masih sering, kalau dulu sebelum pandemi, nonton ke bioskop bareng berdua doang, kadang sama anak-anak, kadang berdua. Kita keluar dinner atau sekedar ngopi, ngobrol gitu kan, traveling berdua gitu. Jadi memang dalam psikologi, dalam membina hubungan harus punya waktu me time-nya sendiri. Ya mungkin gue main bola, main motor, ya kan. Dona mungkin hangout sama temennya, treatment misalnya, atau liburan sama temen-temennya. Tapi nanti ada me time-nya couple, pacaran gitu ya. Ada family time-nya sama anak-anak, sama keluarga. Kayak tadi tuh di caption kan bilang habis flight langsung nyempetin ketemu pacar. Itu Dia emang baca selengket itu aja. tuh gimana sih? Kepo nih saya nih. Ya habis, enggak, kalau gue memang terbiasa dari dulu, kalau nggak ada urusan apa-apa ya pulang ke rumah. Kebetulan tadi flightnya on time, nyampe, jalanan juga masih sepi, ada tol baru, jadi dari airport ke rumah cuma setengah jam. Sebelum main bola, gue pikir daripada gue keluar nongkrong dulu dalam situasi pandemi, mending gue pulang, makan siang di rumah, bisa ketemu Dona sama anak-anak, say hi sebentar, ngobrol 1,5 jam, quality time juga gitu. Habis itu kita jalan lagi, berangkat lagi. Ya memang begitu sehari-harinya. Selengket itu berarti pas lagi jauh gitu video call gak sih, kayak ada waktu kalian saling catch up di pasti misalnya pergi, kalau diantar supir ke bandara misalnya, aku udah sampai bandara ya, nanti aku udah boarding ya di pesawat gitu, karena kan worry. Terus pasti pasangan kita juga mendoakan dalam perjalanan supaya kita selamat gitu kan, selalu ngasih kabar udah landing nih gitu, udah nyampe hotel nih gitu. Kita berkabar, berkomunikasi terus. Nanti malam kalau udah beres, dia masih bangun, biasanya video call sama anak-anak juga. Anak-anak nggak protes tuh bang. Nah, Anak-anak baru datang, pergi lagi, iya, main lagi. sibuk gitu ya. kalau yang cowok-cowok sih udah agak-agak lebih cuek ya, udah mulai gede. Mungkin Diego yang kadang masih papa pergi terus gitu kan. Apalagi kalau mereka ada pertandingan bola, pengennya papanya nonton gitu. Cuma kadang bentrok, kadang nggak bisa. Tapi kalau ada jadwal yang dari jauh-jauh hari udah ini, kita biasanya luangin waktu ngantar berdua sama Dona. Nah yang lagi agak-agak ini Sabrina gitu, kayak tadi pulang dia tuh yang ngeliat gue di rumah, karena gue bilangnya malam nyampenya kan, karena abis ini masih ada kerjaan lagi, ada meeting lagi. Ternyata dia lihat gue dari di bawah, langsung seneng, lari, meluk gitu kan, terus ngobrol sebentar, nemenin gue makan. Ya udah, habis itu gue pergi lagi, ya aktivitas lagi sendiri di rumah. Kan minggu kemarin kan Mas Ibnu kan bawa anaknya ke sini. Kalau Mas Dari kapan gitu mau bawa anaknya main bola gitu? Saya udah 2 kali ngajak Diego sama Leo main bola di sini. Kalian kemana? Bisa Jangan. ditonton di channel YouTube saya. Oke. Jago-jago loh mereka. Tapi ibunya udah kelihatan gak sih kemana gitu ke anak? Kalau Diego sama Leo itu mereka konsisten di bola. Dari Leo itu dari umur 6-7 tahun, Diego juga dari 6 tahun, itu mereka di bola sangat-sangat persisten. Dikasih challenge untuk latihan setiap hari. Mereka latihan nggak pernah telat, selalu siap dengan sendirinya, nggak perlu disuruh-suruh mereka berangkat latihan. Dan kadang latihan fisik yang ya buat usia mereka berat gitu, tapi mereka jalani dengan komitmen tinggi. Dan ya itu salah satu yang mungkin hobi mereka atau cita-cita mereka yang gue sama Dona sebagai orang tua support dan dukung. Di luar itu kalau Leo dia hobi gitar juga, kita siapin opsi keduanya apa, opsi ketiganya apa, karena kan nggak pernah tahu ya, namanya karir di olahraga, resiko cedera misalnya atau tiba-tiba bosen gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi selama dia mau untuk komit, kita juga support. Sip, udah. Terakhir untuk Oke. di usia baru, pencapaian yang akan dicapai apa sih? Aduh, nggak ada, gue Oh, udah tercapai semua, bener, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Gue mungkin pengen untuk lebih bisa komit dengan apa yang gue jalani dan punya pencapaian di apa yang sedang gue jalani sekarang gitu. Jadi ada bisnis, gue pengen itu bisa berkembang gitu, dan kita sama tim juga lagi benar-benar kerja keras supaya bisa grow bisnisnya. Lalu karir pribadi masih berjalan gitu kan, tetap di entertainment kita tetap tetap pengen berkarya lah gitu. Sekarang juga dipercaya sama Raffi Ahmad untuk bergabung di Rans Cilegon FC sebagai CEO, handle untuk operasional di klub. Ya kita coba untuk kasih kontribusi yang terbaik juga, dan rasanya dengan berbagai macam kesibukan udah cukup banget ya, udah menyita waktu tenaga. Ini main bola juga baru balik lagi setelah 3 minggu nggak main, dan kadang jadwal motor juga akhirnya harus tertunda karena ada kerjaan lain gitu. Jadi udah cukup lah gitu.
jalanin aja, bersyukur dan tetap selalu kasih yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Oke, baik. Terima kasih.